Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak solih dan solihah? Mari kita lanjutkan pelajaran hari ini, yaitu tentang bahasa Indonesia. Silakan kalian ambil dulu buku tematiknya atau buku petik di halaman 40 tentang bahasa Indonesia. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Halaman 39, maaf. Coba dibuka halaman 39. Yang pertama, kita akan belajar tentang sikap duduk yang benar saat membaca. Jadi, nanti kita akan belajar bagaimana caranya sikap duduk yang benar saat membaca. Kemudian yang kedua adalah cara membaca kata. Apakah kalian sudah bisa membaca? Kalau sudah bisa, kalian bisa langsung membaca perkatanya. Tapi nanti ketika ada yang belum bisa membaca per suku kata. Kemudian mengenal anggota tubuh dan fungsinya. Jadi hari ini materi bahasa Indonesia kita akan belajar 3 materi. Kemudian Ibu mau tanya, apakah kalian sudah bisa membaca? Sudah bisa baca belum? Sudah bisa mengeja? Nanti kalau belum bisa, kalian mengeja per suku kata. Dan bagaimana caranya agar cepat bisa membaca? Kalian harus membaca 5 kalimat minimal setiap hari. Jadi setiap hari harus ada yang dibaca. Kemudian kita masuk ke materi yang pertama, yaitu sikap duduk yang benar. Bagaimana sikap duduk yang benar? Yang pertama adalah buku diletakkan di meja. Jadi ketika kalian membaca di meja atau kalian duduk di kursi, buku diletakkan di meja, kemudian duduk tegak saat membaca buku. Jadi ketika duduk kalian harus tegak, tidak boleh membungkuk. Kemudian jarak mata dan buku tidak boleh terlalu dekat. Kenapa? Karena itu bisa membuat mata kalian sakit ketika terlalu dekat. Kemudian yang terakhir yaitu gunakan penerangan yang cukup saat membaca. Ketika kalian membaca di tempat yang gelap, maka harusnya kalian menggunakan lampu baca. Ketika kalian baca di tempat yang terang, maka lampu baca harus dimatikan. Jadi digunakan seperlunya saja. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang cara membaca kata. Ketika kalian bisa membaca dengan lancar, kalian bisa langsung membaca perkatanya. Tapi ketika kalian belum bisa membaca dengan lancar, kalian bisa mengeja per suku kata. Seperti contoh, ini ada mata, ada MA-TA. Kalian bisa baca ma terlebih dahulu, kemudian ta. Jadi ini bacanya adalah mata. Ini hidung. Jadi kalian baca 2 huruf atau 3 huruf per suku kata. Hi ini satu suku kata dan dung ini satu suku kata. Jadi hidung adalah 2 suku kata. Kemudian ada telinga. Kemudian ada lidah. Kemudian yang terakhir yaitu kulit. Jadi ketika kalian belum bisa membaca dengan lancar, kalian baca pelan-pelan per suku kata. Lanjut. Nah, di materi yang terakhir ini, yang ketiga, kita akan menyebutkan bagian-bagian tubuh. Bagian tubuh yang sudah diberi tanda panah ini semuanya, apakah kalian tahu namanya bagian tubuh masing-masing? Mari kita sebutkan dari yang sebelah sini dulu. Yang pertama, ini menunjukkan pada bagian tubuh apa namanya?
Iya, benar. Rambut. Yang pertama yang paling atas adalah rambut. Kemudian yang kedua yang sebelah sini, ini menunjukkan bagian tubuh apa? Iya, mata. Kemudian yang ketiga, ini ada bagian tubuh apa? Pipi. Kemudian yang keempat, yang biasanya kalian gunakan untuk mengunyah, ini bagian tubuh apa namanya? Ya, ini adalah gigi. Kemudian yang kelima adalah bagian tubuh apa? Iya, leher. Dan yang menunjukkan tanda panah ini bagian tubuh apa? Ini adalah jari tangan. Kemudian yang sebelah sini, yang paling atas, bagian tubuh apa ini menunjukkan yang biasanya kalian gunakan untuk mendengar? Iya, yaitu telinga. Kemudian yang kalian gunakan untuk membau, ini adalah bagian tubuh hidung. Kemudian yang kalian gunakan untuk memegang sesuatu, ini menunjukkan bagian tubuh namanya tangan. Dan yang terakhir ada kaki. Jadi kalian semuanya sudah bisa menyebutkan seluruh bagian tubuh kalian masing-masing. Nanti coba kalian baca lagi di bukunya agar melatih untuk membaca dan melihat bagian-bagian tubuh yang belum ada di sini. Kemudian kita akan mengenal kegunaan anggota tubuh. Apa saja kegunaan anggota tubuh? Contohnya, yang pertama ada mata. Mata digunakan untuk melihat, ya. Kemudian telinga digunakan untuk mendengar. Telinga digunakan untuk mendengar dan hidung digunakan untuk membau atau mencium aroma. Kemudian lidah digunakan untuk merasa, tangan digunakan untuk memegang, dan kaki digunakan untuk berjalan. Sampai sini, nanti kalian baca ulang yang ada di buku. Setelah mendengarkan penjelasan dari bu guru ini, kalian membaca ulang yang ada di buku. Setelah itu baru kalian mengerjakan halaman selanjutnya. Cukup materi hari ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.